Film ini dimulai dengan memperlihatkannya 3 siswa yang berjalan di lorong sekolah. Ketiga siswa ini bertingkah seperti orang jahat dan suka menindas siswa lain. Pemimpin mereka bernama Miles. Mereka pergi ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-temannya, termasuk seorang siswa bernama Jimmy yang mereka bully hampir setiap hari. Meski sering diganggu, Jimmy tetap sabar dan tidak pernah melawan mereka. Fuck you looking at, fat boy? I'm gonna waste my time on this piece of shit. Dude, that was fucked up. Jimmy sendiri memiliki teman bernama Andy dan Bobby. Mereka berteman dan sering bersama ketika di sekolah. Jimmy memiliki ibu dan ayah yang sangat mencintainya. Ayahnya mencoba membantu Jimmy untuk mendekati gadis-gadis di sekolah, tetapi Jimmy merasa tidak aman dengan tubuhnya yang gendut. Singkatnya, Jimmy dan kedua temannya hendak berangkat ke sekolah ketika kelompok Miles menghampirinya. Bobby yang melihatnya langsung meninggalkan mereka. Di sini, kelompok Miles menindas mereka dan memeras Jimmy sebesar $100. Sayangnya, Jimmy tidak punya banyak uang, jadi Miles akan membahasnya lagi nanti di sekolah. Yo, asshole, get lost. I gotta talk to you. Fuck. We'll catch up later. Let's go, Neil. Di sekolah, Bobby juga tak luput dari perundungan Miles. Setelah kelas, Jimmy mencoba menghibur Bobby dan akan mentraktir Bobby makan siang. I'm fed up with these assholes. Saat berada di kantin, Andy dan Bobby melihat Jimmy sedang makan dalam porsi besar yang hal itu membuat mereka terkejut. Saat itu, Andy dan Bobby mencoba menjodohkan Jimmy dengan seorang wanita bernama Adrian, di mana kedua sahabat itu tahu bahwa Adrian punya perasaan pada Jimmy. Tidak lama kemudian, Miles datang untuk mengganggu makan siang mereka. Di sini, Miles meminta $100 yang telah dimintanya sebelumnya. Miles terus memaksa Jimmy untuk menyerahkan uangnya, membuat orang-orang di kafetaria kesal dengan Miles. Yo man, why don't you just leave the kid alone? What the fuck did you say? I just don't want anyone to get hurt. You're the one who's gonna get hurt if you don't shut your fuck. Seorang siswa kemudian menegur dan mengusir Miles, tetapi Miles memberontak dan bertindak pada siswa yang menegurnya. Tidak senang dengan keributan Miles, salah satu siswa bertubuh besar kemudian mendekatinya. Miles yang melihatnya menjadi takut dan segera meninggalkan tempat itu. Do you want to be my bodyguard? You couldn't afford me. Saat Jimmy hendak pulang, Miles kemudian mencegatnya lagi. Miles benar-benar kesal dengan apa yang terjadi di kantin. Miles masih terus memeras Jimmy, tetapi Jimmy yang merasa tidak berutang apapun kepada Miles kemudian menolaknya. Hal ini membuat Miles sangat marah dan dia memukul si Jimmy. That boy over here is trying to back out of our arrangement. Mendengar keributan itu, pemilik rumah di daerah itu keluar dan segera mengusir Miles. Pria ini bernama Jackson. Setelah Miles pergi, Jackson kemudian membawa Jimmy ke rumah untuk dirawat. Yeah, big pinch. It seems to me you could use a new set of friends. They're not my friends. Yeah. Is that you? Yeah. Di sini terungkap bahwa Jackson adalah mantan petinju kelas berat yang telah mengenal dunia tinju selama beberapa dekade. Mendengar hal itu, Jimmy pun tertarik dan ingin ikut berlatih tinju. Jimmy meminta Jackson untuk melatihnya untuk mengalahkan Miles dan menghentikan penindasan di sekolahnya. Jackson kemudian setuju, tetapi Jimmy akan dilatih oleh teman Jackson karena Jackson merasa dia terlalu tua untuk melatih Jimmy. Namun sebelum itu terjadi, Jackson ingin meminta persetujuan orang tua Jimmy terlebih dahulu. Look at me, I'd get my ass kicked. Yes,
Jackson kemudian mengantarkan Jimmy kembali ke rumahnya. Saat tiba di rumah, ibunya terkejut ketika melihat memar di wajah Jimmy. Di sini, Jackson menjelaskan bahwa Jimmy baru saja dipukuli oleh teman-teman sekolahnya di depan imahnya. Orang tua Jimmy kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jackson karena telah merawat dan mengantarkan Jimmy pulang. Namun, orang tua Jimmy tidak mengizinkan Jimmy berlatih tinju dan percaya dia akan baik-baik saja. I appreciate what you did, but Namun keesokan harinya, Jimmy tiba-tiba datang dengan wajah lebam ke rumah Jackson bersama orang tuanya. Di sini mereka meminta Jackson untuk melatih Jimmy menjadi seorang petarung. Singkatnya, Jackson membawa mereka ke camp pelatihan tinjunya yang dimiliki oleh teman Jackson bernama Manny. Di camp, Jackson memberitahu Manny tentang si Jimmy. He's not one to run away. I've witnessed. oh no, I mean pleasantly plump. I'm gonna get my ass. Setelah mendengar penjelasan Jackson, Manny segera bersedia melatih Jimmy. Manny menyarankan Jimmy untuk serius dalam latihan nanti. Keesokan harinya, Jimmy pergi berlatih di camp tinju Manny dan Jackson mengawalnya secara langsung. Di sini, Jimmy terlihat sangat serius berlatih. Oh, okay. Now jab. That would do the jab. Right hand. Do this right here. Okay, now hit the hand. That's how he got into the grill business. The heavyweight championship of the world. You know how he did it? Setelah pelatihan selesai, Jackson membawa Jimmy kembali ke rumahnya. Sebelum berpisah, Jimmy menceritakan kepada Jackson bahwa di sekolahnya ia terus-menerus diminta uang sebesar $100 oleh Miles. Selain itu, Miles juga sering membuli dia dan teman-temannya. Setelah mendengar cerita Jimmy, Jackson kemudian menyarankan agar Jimmy menerima permintaan Miles dan bahkan berjanji untuk meningkatkannya menjadi $200 asalkan tanggal jatuh tempo itu diperpanjang. Jackson berharap ketika tanggal jatuh tempo tiba, Jimmy akan menguasai seni bela diri dan mengalahkan Miles tanpa membayar $200. Well, we need at least a pound. But if he waits a little bit, you'll get. Miles datang menemui Jimmy lagi keesokan harinya untuk meminta $100-nya. Sesuai rencana semula, Jimmy meminta tempo dan akan membayar $200 asalkan diberi waktu 1 bulan. Miles akhirnya menyetujui tawaran Jimmy. I'll give you $200. $200. But You really gonna give it to me? yes, really good after school job. Oh yeah? Yeah, Okay, son. you have to promise me you'll leave me alone so we can get your money. Don't fuck with me. Let's go. Setelah sekolah, Jimmy kembali ke perkemahan untuk berlatih. Namun hari ini Jimmy tidak bersemangat, bahkan kekuatan pukulannya pun menurun dari hari kemarin, di mana ini juga menerima teguran dari Manny. Tetapi Jimmy berpendapat bahwa dia lelah dan tidak memiliki energi hari ini. Right hand hard. Okay, come on now. Pivot on your back foot, right hand. Kemudian Manny memberitahu Jackson bahwa Jimmy sedang tidak ingin berlatih hari ini. Di sini Jackson mengerti hal itu dan dia akan bertanya langsung kepada Jimmy. I hear you, Manny. Ketika mengantar Jimmy pulang, Jackson bertanya pada Jimmy mengapa dia begitu putus asa hari ini. Jimmy kemudian menjawab bahwa dia sekarang putus asa dan berpikir semuanya akan sepadan. Dia gemuk dan lemah dan tidak mungkin dia bisa melawan Miles dalam sebulan. Jimmy kini juga bersedia diganggu seumur hidup. Namun Jackson tetap memberikan semangat dan kemudian mengatakan kepada Jimmy agar tidak mudah menyerah. Mendengar hal ini, Jimmy akhirnya termotivasi lagi. Keesokan harinya, kelompok Miles mengunjungi Jimmy dan temannya lagi. Di sini, Miles terus menggertak Jimmy dan teman-temannya lagi. Miles juga memaksa Jimmy untuk segera memberikan $200-nya. Miles juga mengancam Jimmy jika menyangkalnya, Jimmy dan teman-temannya akan dipukuli satu persatu. Melihat Bobby dipukuli, Jimmy tidak tahan dan terus menghiburnya. Jimmy melihat teman-temannya yang terus diperlakukan seperti itu, membuat Jimmy semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan Miles.
Setelah itu, Jimmy kembali ke camp pelatihan Manny. Hari ini, Jimmy berlatih sangat keras dan sangat gembira karena dia secara tidak sengaja memukul Manny. Jackson dan Manny kagum dengan antusiasmenya Jimmy hari ini. Jab, right hand. Okay, now you gotta turn on that back. Jab, jab. Okay, now right hand. Let's go. Jab, jab. Right hand. Turn on that foot. Jab, jab. Okay, now right hand. Keesokan harinya, di kafetaria sekolah, Jimmy memberitahu Andy bahwa Jimmy akan mengalahkan Miles suatu hari nanti. Jimmy juga memberitahu Andy bahwa dia sekarang berlatih tinju untuk mengalahkan Miles. Adrian tiba-tiba mendatangi mereka dan mencoba mengajak Jimmy untuk keluar. Adrian mengundang Jimmy ke pesta yang diadakan oleh teman-teman mereka malam ini. Jimmy yang merasa kasihan pada Adrian akhirnya menyetujui ajakan Adrian. Singkat cerita, Jimmy sekarang ada di pesta. Di sini mereka tampaknya menyukai satu sama lain, di mana mereka bahkan berbicara tentang pengalaman mereka. Do you wanna get some fresh air? Really enjoys fishes. Seem very nice. Yeah, they're great. Namun saat mereka sedang menikmati kencan mereka, anak buah Miles tiba-tiba datang. Jimmy yang tidak ingin diganggu kemudian mengusirnya. Sepertinya Jimmy sekarang punya nyali untuk melawan kelompok Miles. Waktu demi waktu berlalu, Jimmy ada di camp pelatihan. Semakin hari, Jimmy dihadapkan pada porsi latihan yang semakin sulit dari sebelumnya. Ini adalah latihan bela diri tersulit yang diajarkan kepada Jimmy, tetapi Jimmy berhasil melewati latihan itu dengan sangat baik. How you doing? I remember the time you fought that big Colombian. Hey, wait. You should have seen the look. Waktu terus berlalu hingga Jimmy menjanjikan Miles tanggal jatuh tempo. Miles segera menemui Jimmy dan meminta uang sepulang sekolah. I want my fucking money today. Saat berada di toilet sekolah, Jimmy berkenalan dengan seseorang bernama Penny. Penny tahu bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi setelah sekolah. Penny juga tahu bahwa Jimmy telah berlatih di camp pelatihan Manny. Jimmy merasa heran mengapa Penny bisa tahu semua hal ini, tapi di sini Penny hanya menyemangati Jimmy. I hear you may have some issues to resolve with that Miles kid after school. Kick his fucking ass. Also hear you've been training over at Manny's. Been pretty good lately. Percakapan itu didengar oleh anak buah Miles dan dia segera melaporkannya kepada Miles. Mengetahui hal ini, Miles menetas rencana licik dengan memanggil seseorang bernama Glass Jaw. Ini tentu saja untuk memberi Jimmy pelajaran. Akhirnya setelah jam sekolah berakhir, Jimmy mendekati Miles yang sedang menunggunya. Jimmy kemudian menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan $200 dan mengajaknya untuk berduel. Miles kemudian mengatakan bahwa dia harus menghadapi seseorang bernama Glass Jaw sebelum Jimmy melawannya. Tapi saat Glass Jaw berjalan ke arah mereka, seseorang tiba-tiba menangkapnya. Ternyata orang yang memegang Glass Jaw adalah orangnya Penny. Maka tidak ada jalan lain bagi Miles selain berduel dengan Jimmy. Akhirnya duel pun terjadi. You could show up and then. You guys are crazy. Do you know how much trouble you can get in? Pada awal pertarungan, Miles berhasil menjatuhkan Jimmy. Namun Jimmy segera bangkit dan memukul balik Miles. How's he doing? He's doing pretty good. Well, whatever he is, he's doing a pretty good job. Miles yang frustasi mencoba meminta bantuan teman-temannya. Namun Jimmy tidak sendirian, di mana teman-teman Jimmy juga membantu Jimmy. Hingga akhirnya Miles akhirnya dikalahkan. Di sini Jimmy meminta Miles untuk segera sadar dan tidak lagi menindas orang lain karena mereka semua adalah teman. Miles mencoba bangun namun gagal. Sampai akhirnya Miles tidak bisa lagi melawan Jimmy.
Peristiwa ini menjadi berita nasional yang tentu saja menyebar ke seluruh kota. Orang tua Jimmy yang mengetahui hal itu sangat bangga terhadap Jimmy. Dan pada akhirnya Jimmy dan teman-temannya adalah pahlawan baik hati di sekolah. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.